Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat soal ujian yang itu tidak hanya pilihan ganda seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di video Mas Dito, tetapi juga merupakan kombinasi dari pilihan ganda ataupun bentuk lainnya dan soal jawaban pendek maupun esai. Nah, anggap saja kita sudah di kulon ya. Kan kalau kulon awalannya depannya begini ya. Nah, ini adalah course saya. Saya akan coba masuk ke mata kuliah ini untuk demo kali ini. Nah, karena kita akan membuat kuis, jadi jangan lupa diklik dulu edit mode-nya. Kemudian Bapak Ibu mencari pada minggu keberapa kuis itu mau dibuat ya. Jadi misalnya kita buat anggap saja di minggu ke ini ya, 18 September sampai 24 September, kita klik add an activity or resource. Kemudian Bapak Ibu klik kuis. Kita namakan latihan membuat kuis. Gitu ya. Nah, ini saya tulis deskripsinya, ini adalah demo untuk membuat kuis di kulon gitu ya. Nah, kemudian kita klik display yang artinya nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kelas Bapak Ibu di mana buat kuis itu, jadi di saya misalnya proses dan fungsi mental manusia 2, nanti mahasiswa akan bisa menemukan informasi ini. Nah, di timing di sini ada keterangan open the quiz dan close the quiz. Dua keterangan ini artinya di mana kuis itu kita buat available ya, dan mahasiswa bisa mengakses itu. Jadi kalau kita klik open the quiz, enable-nya di jam tertentu, misalnya kita anggap saja di sini jam 9 ya, biar mudah gitu. Jadi nanti kalau di jam 9, mahasiswa akan bisa mengakses kuis ini dan kemudian kita akan menutup kuisnya misalnya saja di jam 10.30 begitu. Jadi kurang lebih ini ya 90 menit kuisnya itu tersedia. Nah, untuk yang time limit ini kalau misalnya kita mau membatasi, kan kadang ini ya mahasiswa wah internetnya belum lancar dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mau ngasih waktunya selama 90 menit. Jadi klik enable yang ini, jadi biarkan mahasiswa settle dulu dengan internetnya. Nah, misalnya ini di kasus saya mau buat 60 menit gitu ya. Artinya mahasiswa hanya bisa mengakses kuis itu dalam durasi waktu ini. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai time limit, tinggal enable-nya di unklik aja. Gitu. Nah, untuk open attempts are submitted automatically, ini biarkan seperti ini, meskipun di sini ada dua pilihan yang lain. Karena ini baru pertama kali ya, mungkin Bapak Ibu mencoba membuat kuis di kulon, jadi saya akan abaikan saja. Nah, untuk grade isinya adalah seperti ini. Karena ujian biasanya kan kita hanya memberikan kesempatan satu kali. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini satu, maka dia nggak akan ada pilihan yang lainnya. Untuk grade kategorinya just abaikan saja. Grade to pass-nya biasanya kita menganggap mahasiswa itu akan lulus ujian kalau dia nilainya misalnya ya 70 dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak kita bisa abaikan. Untuk layout kita mau apakah setiap halaman yang nanti dikerjakan oleh mahasiswa kita mau itu berapa pertanyaan per halamannya. Ini adalah pilihannya ya. Kita bebas memilih gitu. Nah, kalau saya mau misalnya pilih setiap 2 pertanyaan akan ditampilkan dalam satu halaman. Kemudian untuk question behavior-nya, nah kita juga bisa memilih shuffle within question. Shuffle within question artinya antara mahasiswa satu dan yang lainnya mereka akan punya urutan soal yang berbeda di tampilan mereka ya. Tapi di kitanya nanti dia karena langsung di generate gitu, kita akan tetap bisa mengoreksinya urut kecuali kalau itu ini ya nanti kita mau ada essay juga gitu. Tapi kalau kita nggak mau itu di shuffle, ya udah biar gampang koreksinya mungkin ya daripada bolak-balik itu takut salah, misalnya kita no saja. Review ya, karena kita mau mengkombinasikan
antara pilihan ganda misalnya ya dan jawaban singkat, ini di unklik saja semuanya supaya nanti nggak membuat bingung ya. Takutnya mahasiswa tiba-tiba, loh Bu, ini saya tadi jawab, masa nilai saya cuma segini, padahal kan kita belum mengoreksi pada bagian short answer-nya. Nah, untuk appearance menurut saya kita nggak perlu pakai decimal places ya, karena kita pakai bilangan utuh misalnya 1 sampai 100 begitu. Ini bisa di start ke 0 saja dan seterusnya. Kemudian kita klik save and return to course. Nah, seperti ini. Maka halaman kulon akan tampilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita kan tadi belum punya pertanyaannya, kita baru men-setting, kita hanya baru membuat placeholdernya ya, tempatnya saja. Nah, sekarang saatnya kita membuat pertanyaannya. Kita klik continue, ini ya tempat kita tadi, kita klik latihan membuat kuis, kemudian Bapak Ibu klik add question. Nah, saatnya di sini memberikan instruksi dulu. Mari berlatih misalnya ya, membuat soal ujian. Ini contoh saja, klik enter, nanti dia akan tampil. Nah, shuffle ini artinya kalau kita mau tadi di shuffle ya pertanyaannya. Nah, kemudian kita klik add. Nah, kalau punya Mas Dito adalah dari from question bank, punya kita berarti dari a new question. Misalnya kita mau coba membuat multiple choice, Bapak Ibu bisa klik ya, multiple choice, klik add. Tampilannya kan seperti ini. Tanda exclamation mark artinya adalah harus diisi. Jadi misalnya ini adalah saya mau kasih untuk question name-nya pakai nomor ya. Ini pertanyaan nomor 1. Question text-nya saya mau buat pilihan gandanya adalah misalnya tentang apakah yang dimaksud misalnya ya dengan perasaan yang bahagia misal ya. Nah, kita di sini punya ini ya, default mark itu artinya nilai yang akan Bapak Ibu berikan untuk pertanyaan itu berapa. Defaultnya 1 ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengganti ini menjadi 2, 3 atau dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya jawabannya 1, berarti Bapak Ibu hanya memilih ini ya, one answer only. Kalau beberapa, pilih multiple answers allowed. Nah, kalau ini diklik, nanti berarti mahasiswa akan punya urutan pilihan jawaban yang berbeda. Dan saya akan sarankan untuk lakukan ini ya, jadi supaya kalau mahasiswa lihat, loh kok urutannya beda gitu ya. Nah, oke. Let's say tadi soalnya adalah apakah yang dimaksud dengan perasaan bahagia. Misalnya kita menjawab di sini mempunyai waktu luang. Ya. Kemudian ini adalah jawaban yang benar, berarti kita klik 100%. Untuk jawaban yang kedua misalnya kita klik mempunyai hutang. Salah ya. Yang ketiga misalnya mempunyai cemilan. Yang keempat mempunyai apa ya? Mempunyai ini itu. Ya. Kalau misalnya 4 ya 4, kita pilihan jawabannya. Kalau 5 berarti ini tinggal diisi ya. Kita mempunyai rasa takut misalnya. Nah, kalau kita sudah selesaikan itu, kita klik save changes, maka soalnya akan tampil seperti di sini. Kita tambahkan sekarang caranya membuat yang lain ya. Yaitu saya mau demokan short answer, klik add. Itu adalah pertanyaan saya yang kedua. Apakah nama-nama hari dalam 1 minggu? Nah, ini kan jawabannya bisa jadi orang urut, bisa jadi enggak ya. Karena nama-nama hari dalam 1 minggu 7, saya memutuskan saya mau kasih mereka nilai 7 lah. Kalau mereka betul semua. Jadi kalau misalnya mereka jawab 5, berarti Bapak Ibu bisa kasih nilai 5, betul 2 bisa jawab 2 ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada tulisan you must provide at least one possible answer. Jadi kita harus tuliskan dulu jawabannya di sini. Misalnya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu,
Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke. Kalau mahasiswa menjawab dengan cara ini berarti dia grade-nya 100. Nah, tapi di sini kita juga sudah tuliskan, kita udah pilih ya, no case is unimportant. Artinya kalau jawaban mahasiswa benar tetapi urutannya tidak seperti ini, atau misalnya mereka tidak menggunakan capital letter, mereka lupa koma, itu tetap akan dinilai angkanya 100. Karena apa? Karena Kulon akan mengenerate pattern ya. Pattern itu pola gitu. Oh, ini yang penting ada kata-kata ini, berarti nanti dia akan kasih nilai 100. Nah, ini seperti ini. Atau kita juga bisa siapkan misalnya jawaban jawaban alternatif yang kedua dan ketiga dengan cara yang berbeda, kita juga bisa lakukan itu gitu ya. Nah, seperti itu kita klik save changes. Oke, selesai. Berarti kan ini nilai maksimal 8 ya. Nggak baca, karena saya hanya akan mendemokan 2 nomor. Saya ganti menjadi 8 and save. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti kita bisa ke halaman depan ya. Untuk kita mau lihat nih hasilnya seperti apa sih. Nah, hasilnya seperti ini, kita klik preview quiz. Ini yang akan tampil di mahasiswa seperti ini ya kalau Bapak Ibu klik preview quiz. Nah, ada gini dan ini ada timernya tadi ya. Dia belum, the quiz is currently not available because tadi saya klik jam 9 ya. Artinya nanti kalau kita bukanya jam 9 ini akan berbeda informasinya di sini. Apakah ini maksud dengan perasaan bahagia? Oh, menurut saya adalah mempunyai waktu luang. Mahasiswa tinggal klik. Terus di sini saya tuliskan misalnya tadi ya, saya kurang teliti nih, anggap aja mahasiswanya. Saya nulisnya adalah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, Kulon akan bisa menggenerate ini sebagai jawaban yang benar. Kalau sudah, jangan lupa mereka harus klik finish attempt, kemudian submit all and finish. Submit all and finish, dia memastikan lagi Kulon ya, and selesai. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Silahkan menghubungi saya atau Mas Dito apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan baik tentang bagaimana mengimpor pilihan ganda dari Word document maupun membuat kuis di Kulon secara langsung. Semoga video tutorial ini bisa membantu dan membuat Bapak Ibu semakin percaya diri menggunakan Kulon, dikarenakan Learning Management System adalah salah satu bentuk dukungan teknologi yang bisa kita manfaatkan di kelas. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih Bapak Ibu.